Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Anissa Saharani dengan NIM 121500071. Jadi di sini aku akan menjelaskan pengolahan dokumen teks. Jadi simak saja videonya. Jadi yang pertama kita akan membuat halaman depan atau cover page. Langkah-langkah yang pertama, kita masuk ke menu Inside, terus kita klik cover page, lalu kita pilih yang akan kita gunakan. Jadi langkah yang berikutnya kita masukkan judul karya tulis yang kita buat. Di sini saya membuat jurnal pendidikan sekolah dasar. Langkah berikutnya kita masukkan seperti sekolah kita, nama, NIM, atau lain-lainnya. Seterah kalian saja sih itu. Sudah terlihat seperti itu kira-kira ya. Lalu langkah yang berikutnya kita akan menuliskan subbab ya, atau heading. Untuk subbabnya kita menggunakan title di bagian insert yang bagian ABC itu loh guys. Kita klik aja title, lalu bab 1, dan untuk bagian subbabnya kita menggunakan heading 1 seperti rumusan masalah dan lain-lain ya, subbab itunya deh. Untuk langkah berikutnya kita akan masukkan isi dari jurnal tersebut. Di sini saya sudah membuat isinya, jadi langsung saja ya untuk mempersingkat video ini. Jadi kira-kira seperti ini isinya, karena untuk contoh jadinya segini saja menurut saya cukup. Lalu langkah yang berikutnya kita akan membuat header dan footer. Langkah-langkah yang pertama kita akan membuat header itu yang di atas itu. Nah, sudah terlihat di video seperti itu langkah-langkahnya. Kita ke insert, nanti ada menu folder, header, maka kita klik. Lalu kita akan membuat bagian foldernya sama juga, di sampingnya header kita klik yang akan kita gunakan seperti itu. Terlihat seperti itu contohnya kira-kira ya guys. Kita lanjut untuk poin berikutnya. Jadi poin berikutnya kita akan masuk ke footnote dan endnote. Yang pertama footnote adalah catatan yang diberikan di bagian bawah halaman tertentu untuk merujuk ke suatu bagian kata. Jadi footnote, langkah berikutnya adalah kita masukkan kursor di sebelah yang akan kita tambahkan footnote. Terlebih dahulu kita sudah mengopi referensinya ya guys. Jadi nanti akan dirujuk ke bagian bawah seperti di video itu, lalu kita copy saja. Nanti sudah menjadi footnote. Lalu langkah kedua yaitu endnote. Endnote merupakan catatan yang diberikan bagian akhir dokumen untuk merujuk ke suatu bagian kata. Di sini sama seperti footnote, endnote diletakkan dulu kursornya di bagian yang akan ditambahi endnote. Lalu kita klik bagian endnote. Jadi endnote itu sama saja seperti footnote. Caranya seperti footnote. Jadi letakkan dulu kursornya dan pilih menu endnote. Lalu sebelumnya kita salin dulu ya linknya. Lalu sudah tinggal copy saja linknya di bagian endnote tersebut. Beda peneletakan footnote dan endnote adalah jika footnote di paling bawah halaman, jika endnote di paling bawah setelah tulisan. Untuk langkah berikutnya kita masuk ke sintaksi. Sintaksi itu untuk mengurangi plagiarisme. Jadi langkah yang pertama kita masuk ke menu references dan ikuti saja yang seperti di video.
kita pilih dulu tipe offshore. Ini tuh jurnal yang kita pakai. Nah, kita masukkan seperti tahun, nama, penerbit, atau lain-lainnya, seperti video tersebut. Jika sudah selesai, kita klik OK, maka sudah terlihat seperti itu. Dan jika ingin mengedit, kita klik dan pilih. Kita mau ngedit yang bagian mana, kita pilih dan editannya, lalu kita klik OK. Nanti sudah terlihat editannya seperti itu. Lalu untuk langkah yang berikutnya adalah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu semua citasi yang digunakan dalam pembentukan karya tulis atau buku pengetahuan. Jadi langkah-langkah yang pertama, kita masuk ke menu referencer, lalu kita pilih jenis gaya penulisan daftar pustakanya pada bagian style. Setelah itu kita pilih klik bagian biografi dan kita klik bagian daftar pustaka yang akan kita cantumkan seperti video tersebut. Ya, jadi seperti ini daftar pustakanya. Lalu kita masuk ke bagian table of content. Table of content ini kayak daftar pustaka ya. Langkah-langkahnya kita buat dulu blank page-nya atau kertas selanjutnya. Lalu setelah kita buat kertas selanjutnya, kita masuk ke menu referencer dan klik table of contents. Nah, di situ ada beberapa daftar isi, kita klik saja yang akan kita gunakan. Karena sudah di akhir video, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengerjaan. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. See you next time video selanjutnya.